Ya, sebagai prolog. Jadi artinya bahwa beasiswa itu kita harus juga punya rekam jejak minimal ya, kalau saat ini kita hubungkan dengan rekam jejak digital. Jadi pemberi beasiswa itu akan melihat seberapa jauh sih setelah kita disekolahkan itu kontribusinya. Nah, itu satu. Artinya bahwa pada saat pemberi beasiswa ingin memberikan beasiswa pada seorang karya siswa, itu definisi umumnya ya, karya siswa, itu mereka akan stalking biasanya. Mereka akan lihat itu melalui proses wawancara atau interview dengan calon pemberi beasiswa. Nah, biasanya pemberi beasiswa itu akan mensyaratkan 2 tahun pengalaman bekerja, itu umum. Nah, artinya pada saat kita belum memiliki track record atau portofolio yang memadai, lebih kurang bisa dikatakan itu a waste of time, itu buang-buang waktu untuk melamar sebuah beasiswa. Artinya, coba pemberi beasiswa itu akan senang sekali untuk memberikan beasiswa pada mereka yang memang punya rekam jejak yang bagus, baik itu pada non-government organizations atau kelembagaan non pemerintah dengan aktivitasnya, dengan sebuah karya, atau untuk akademisi atau untuk sektor publik. Nah, seperti itu. Jadi artinya pada saat kita ingin melamar sebuah beasiswa, kontemplasi who we are gitu, kalau kata Spider-Man gitu ya. Who am I? Nah, artinya bukan apa-apa. Ini bukan juga menafikan kesempatan, tapi artinya pada saat kita apply beasiswa itu artinya kita berkompetisi dengan bisa jadi 273 juta orang Indonesia. Biasanya beasiswa itu memang bentuknya pasca sarjana. Pasca sarjana. Ya, kalau asing ya. Iya. Saya melihat jarang sekali beasiswa yang diperuntukkan untuk sarjana atau program S1. Otomatis kan kuliah di luar negeri kita harus punya kemampuan atau punya modal dasar bahasa yang universal, yaitu bahasa Inggris. Ya. Nah, artinya ini ya meskipun bukan kunci utama, tapi juga sebuah modal dasar yang menjadi pertimbangan besar pada saat Anda bisa memaparkan, kalau saya keterima beasiswa, if I get a scholarship, I'll do A, B, C. Nah, itu dari saat wawancara juga sebuah poin plus loh. Artinya pemberi beasiswa tidak harus menyekolahkan Anda selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan untuk program persiapan bahasa Inggris. Jadi artinya ya poles dulu kemampuan bahasa internasional kita. Dimanapun beasiswanya, biasanya memang selalu ada kelas internasional namanya. Nah, kelas internasional ini misalnya di Jepang, Jerman, di mana bahasa Inggris bukan merupakan bahasa utama, tetap ada pilihan kelas internasional, tapi modalnya tentunya bukan bahasa daerah dan bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa internasional. Nah, ini ya kemasi dulu, poles dulu, itu juga modal dasar. Pemberi beasiswa biasanya punya ukuran namanya ukuran dampak. Pada saat seseorang diberikan beasiswa, karena kan nilai beasiswa internasional itu misalnya di Australia itu bisa mencapai 800 juta loh satu kali program master. Artinya program master. Iya, mereka mesti menghitung dong. Pada saat misalnya Pak Ijul itu diberikan beasiswa Master of Communication atau Master of Journalistic, itu mereka mesti ngitung setelah Kang Ijul dipulangkan kembali ke Indonesia, apa dampak daripada seorang Ijul gitu. Nah, artinya rekam jejak ini bukan berarti portofolio yang high key ya, bukan berarti portofolio yang high profile, tapi setidaknya kita bisa menunjukkan pada calon pemberi dana beasiswa kita ini worth loh, kita ini layak loh diberikan beasiswa, begitu. Ada kontribusi ke bidang tertentu, misalnya pemberi beasiswa itu akan senang memberikan pada bidang-bidang yang memang memiliki dampak yang masif terhadap masyarakat, contohnya human rights gitu ya, di ilmu-ilmu humaniora, atau misalnya memang punya prestasi pemberdayaan masyarakat misalnya, atau punya prestasi membuat modeling tertentu atau reka cipta tertentu yang memang itu memerlukan sumbangan dana loh, atau memerlukan sokongan dana loh sebagai program pasca sarjana. Prosesnya tentunya bergantung daripada siapa pemberi dana yang kita incar. Misalnya AusAid ya, yang saya tahu karena kemudian saya punya experience di sana.
OS8 itu senang memberikan pada sektor-sektor tertentu di mana sektor arahan OS8 atau incaran OS8 itu berganti tiap tahun. Nah, artinya seorang calon karya siswa itu harus bisa melihat tahun ini OS8 ngincer apa sih? Gitu. Apakah sektor kesehatan, misalnya sektor politik, sektor demokratisasi, atau sektor-sektor di luar yang memang mungkin kita pikirkan gitu ya. Nah, artinya pemberi beasiswa juga tidak sembarangan ngasih. Artinya sekali lagi, beasiswa bukan lembaga amal. Kita harus punya sesuatu yang bisa kita jual. Selling is the key. Bahwa kemampuan kita untuk mengekspresikan diri, membuat proposal yang baik gitu. Saat kita akan diberikan beasiswa, apa yang bisa kita sumbangkan nanti setelah lulus. Jadi bahasa Inggris bukan juga kunci utama, tapi lebih utama lagi adalah rekam jejak kita apa. Manfaatnya ya kalau kata bahasa sehari-hari plus. Selain ilmu pengetahuan tentunya juga experience. Itu yang paling berharga. Very worthless, very valuable, invaluable. Itu tidak bisa dinilai dengan ukuran materi. Artinya pengalaman kita untuk berinteraksi dengan orang asing, pengalaman kita untuk bisa berbaur dengan budaya asing, pengalaman kita untuk bisa bilang bahwa oh ilmu itu makin dikejar makin nggak terkejar ya gitu ya. Jadi pengalaman kita keluar dari kotak di mana kita berada sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai kita tercap waduh katak dalam tempurung gitu ya. Taunya lingkup yang ini terus dari pengalaman itu yang paling bagus. Dan pengalaman kita itu tuh ya sangat berharga.